yang nantinya mungkin akan berkembang terus. Dari beberapa proses yang sudah kita dampingi, ada sekitar 4 pola yang kami catat, proses-proses formil yang teman-teman tahu catat. Apa yang kemudian penting sekali untuk diperhatikan. Yang pertama soal bagaimana kemudian baik itu Muzaffar Salim, Del Pedro Marhaen, terus kemudian Khorik dan juga satu lagi Syahdan itu tidak pernah dipanggil satu kali pun dengan surat yang resmi untuk sebagai terlapor untuk melakukan klarifikasi soal sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada mereka. Jadi baik di dalam KUHAP maupun di dalam KUHAP dan putusan MK sendiri itu sudah ditegaskan bahwa untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka itu sudah harus ada bukti permulaan terlebih dahulu. Jadi di sini kami melihat ada satu proses yang loncat ketika menjemput paksa teman-teman ini. Itu begitu juga dengan ini inline dengan bagaimana kemudian ketika mereka sampai di kepolisian, mereka itu juga sudah dengan status tersangka, bukan orang yang hadir sebagai saksi atau terlapor untuk mengklarifikasi sangkaan-sangkaan. Jadi kami melihat ada 2 proses yang miss dan yang sudah seolah-olah ini terburu-buru. Dan ini bukan seolah-olah ya, memang terburu-buru dan secara formal sudah cacat prosedur hukum. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan bahwa kemudian berpendapat dan sebagainya di dalam sosial media itu sangat mungkin sekali tanpa proses yang jelas kita bisa ditetapkan sebagai seorang tersangka dan dijemput. Karena ada beberapa seperti misalnya kayak Khorik dijemput di bandara atau kemudian Syahdan diterbangkan dari Bali. Posisinya ini juga untuk sedikit meluruskan bahwa di sana dia memang sudah berdomisili di Bali dan kemudian dijemput untuk dibawa ke Jakarta sebagai salah satu dugaan sebagai admin dari salah satu akun Instagram. Yang kami lihat juga pola yang ada di dalam selama proses pemeriksaan itu adalah permasalahan yang sering kali diulang dipertanyakan adalah bagaimana kemudian perihal aktivitas kolaborasi postingan di media sosial. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu berulang, siapa yang menerima kolaborasi, bagaimana kemudian bisa berkolaborasi, padahal kerja-kerja kolaborasi postingan di Instagram itu adalah kerja-kerja yang lumrah terjadi baik itu di teman-teman masyarakat sipil maupun di organisasi-organisasi yang memang bergerak untuk advokasi kebijakan. Jadi kami melihat alasan-alasan yang dipakai ini sangat rapuh dan juga sama seperti tadi ini terkesan sangat dipaksakan menempelkan pasal-pasal IT, kemudian pasal-pasal kejahatan yang terjadi di dalam ruang-ruang digital itu sangat dipaksakan. Ada juga yang menjadi catatan kami selama pendampingan ini bagaimana kemudian hak-hak tersangka tidak diperhatikan bahwa pemeriksaan dilakukan dari sampai malam hari sampai dini hari itu juga itu saya rasa juga sudah tidak tepat dilakukan ketika kita pemeriksaan kondisi kesehatan seseorang juga penting sekali untuk diperhatikan bahwa proses ini harus fair, proses ini harus setara juga penting diperhatikan bahwa juga ada dugaan teman-teman disabilitas itu di situ masih ada dugaan ada pengakuan bahwa dia salah satu disabilitas, maka itu juga penting mendorong proses ini menjamin hak-hak dan penghormatan hak-hak disabilitas terhadap akomodasi yang layak sehingga proses yang dilakukan itu adalah proses-proses yang setara, tidak terkesan untuk cari-cari seperti itu. Mungkin itu dulu Kak Rohim dari saya. Perkenalkan, saya Maruf Bajamal dari Tim Advokasi untuk Demokrasi. Kami sebuah kelompok yang mengadvokasikan demokratisasi, yang mengadvokasikan pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi ada beragam organisasi masyarakat sipil yang tergabung di Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD. Terkait dengan pendampingan dan pembelaan yang kami lakukan beberapa waktu belakangan ini, kami mencermati tindakan atau proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Dari proses pendampingan yang kami lakukan, setidaknya ada temuan-temuan atau pasal-pasal yang kemudian
dikenakan, khususnya kepada beberapa dampingan yang sekarang dan saat ini sedang terus berjalan kami dampingi. Yang pertama itu adalah pasal 160 KUHP. Ancaman hukumannya itu ada 6 tahun. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014, pasal 87, junto pasal 76H, junto pasal 15. Dan yang ketiga adalah pasal 45 ayat 3, junto 28 ayat 3 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya 6 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak tadi ancaman hukumannya 5 tahun. Melihat pasal-pasal ini, kami melihat dan mengamati ya, ada problematika yang kemudian terjadi. Pertama terkait dengan pasal 160 KUHP. Inti dari pasal 160 KUHP atau genus delik dari pasal 160 KUHP itu adalah pada intinya delik atau tindak pidana yang melarang seseorang di muka umum menghasut melakukan perbuatan pidana. Dalam praktiknya, pasal ini telah kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan nomor 7 garing PUU garis datar 7 Romawi garing 2009. Mahkamah Konstitusi telah menafsirkan pasal ini harus ditafsirkan sebagai delik material. Artinya apa? Artinya harus terjadi sebuah kerusuhan yang nyata. Kemudian, maksud saya sebuah tindakan menghasut yang terjadi. Dan rumusannya itu harus menghasut dalam konteks perbuatan pidana. Dalam konteks kita tahu bahwa saat ini KUHP kita dalam masa transisi peralihan dari KUHP yang lama, KUHP kolonial, yang kemudian akan beralih ke dalam KUHP baru yang akan berlaku tahun 2026 nanti. Dalam penjelasan KUHP baru terkait delik yang sama dalam pasal 246-nya itu dikatakan syarat menghasut harus dilakukan di muka umum. Artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang halayak ramai dapat mengetahui. Artinya apa? Artinya harus di muka umum itu seharusnya dimaknai di ruang fisik. Bukan kemudian di ruang maya. Nah, dalam pendampingan yang kami lakukan, kami mencermati bahwa ada postingan-postingan yang dipermasalahkan oleh pihak penegak hukum yang itu dianggap bahwa itu adalah pemicu kerusuhan atau provokasi yang terjadi dalam aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu belakang ini. Nah, artinya apa? Artinya pasal ini harusnya tidak bisa digunakan dalam konteks penggabungan antara kerusuhan di ruang maya dan kemudian di ruang fisik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan. Inti dari pasal ini adalah seseorang memperalat anak dengan maksud tertentu yang melawan hukum. Nah, ini inti atau genus delik dari pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Nah, dalam pasal ini adalah larangan untuk mempergunakan anak dalam kegiatan-kegiatan yang membahayakan atau merugikan jiwa dan kesejahteraan mereka. Nah, dalam konteks ini seseorang itu dia harus dimaknai menggunakan anak untuk mencapai maksudnya. Maksudnya artinya apa? Maksudnya tentunya adalah maksud yang melawan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah mengajak orang berdemonstrasi itu adalah maksud atau motif yang melawan hukum? Kemudian yang kedua, apakah seseorang yang membuka posko aduan itu adalah maksud yang melawan hukum? Dan yang ketiga adalah apakah seseorang yang berkolaborasi membuat postingan di Instagram itu adalah maksud yang melawan hukum? Tentunya dengan logika awam pun mengetahui bahwa itu tidak ada unsur melawan hukum di situ. Nah, ini yang kemudian dialamatkan kepada dampingan-dampingan yang saat ini masih berlangsung prosesnya. Nah, ini sangat kami sesalkan
rekan-rekan sekalian, karena bagi kami tidak ada unsur melawan hukum di sini. Terakhir juga dalam konteks pasal dalam Undang-Undang ITE-nya. Undang-Undang ITE-nya itu intinya adalah sebuah berita bohong atau hoaks yang menimbulkan kerusuhan. Nah, kami sampai hari ini kebingungan. Hoaks atau berita bohong apa yang dilekatkan kepada klien kami sehingga kemudian itu menimbulkan kerusuhan. Nah, ini kan kita bertanya-tanya kepada proses penegakan hukum yang dialamatkan kepada klien kami. Mengapa klien kami disasar atas dasar-dasar yang kemudian sebenarnya tidak ada unsur melawan hukum yang bisa dikenakan kepada klien kami. Nah, ini yang kemudian kami menganggap bahwa banyak problematika yang kemudian terjadi dalam proses penegakan hukum kepada Del Pedro dan kawan-kawan. Nah, ini mohon dicatat kepada teman-teman sekalian. Kesimpulannya adalah, teman-teman, saya mau mengatakan begini. Dalam hukum pidana itu ada yang namanya lex serta, ada yang namanya lex stricta, ada yang namanya lex scripta. Artinya apa? Artinya dia harus jelas, dia harus tegas, dan dia harus tertulis. Hukum pidana itu dia tidak bisa diinterpretasikan sesuka hati aparat penegak hukum. Itu satu. Yang kedua, dalam proses penegakannya, aparat penegak hukum harus melakukannya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini tidak diindahkan, maka berarti ini ada ruang penyalahgunaan atau abuse of power. Artinya apa? Artinya aparat penegak hukum jangan sampai menggunakan instrumen hukum pidana untuk menekan demonstrasi, untuk menekan ekspresi kemarahan publik atas keabaian atau kelalaian pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini yang kemudian kita refleksikan bersama bahwa ternyata proses penegakan hukum yang dialamatkan kepada klien kami itu tidak sesuai dengan kaidah dan koridor-koridor hukum pidana yang kemudian berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, prinsip-prinsip proporsionalitas, dan prinsip lex serta, lex stricta, dan lex scripta. Nah, ini yang kemudian kami sesalkan terjadi dan kami berharap kepada para pemangku kepentingan, kepada Presiden, kepada Menteri Yusril Iza Mahendra yang kemudian mengatakan bahwa klien kami harus gentle menghadapi proses ini. Pertanyaannya bagaimana kami mau gentle kalau ternyata prosesnya adalah proses yang tidak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Atas dasar itu kami meminta untuk pemerintah meninjau dan kemudian mengevaluasi penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam penanganan demonstrasi yang terjadi khususnya kepada klien kami. Saya pikir itu dari saya, terima kasih.